Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudhistira Yustisio sebagai host, dan di samping saya ini narasumber saya bernama Deka Ardianto. Oke, Bang Deka ini akan menjelaskan materi yang sangat menarik sekali, yaitu tentang mengenai etika dalam penerbitan media massa. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Gimana Bang Deka? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, gimana Bang? Kan di hari ini kita membahas mengenai etika dalam penerbitan media massa. Iya. Nah, Abang tolong jelasin sedikit lah Bang kepada teman-teman di luar sana yang lagi nonton ini Bang, mengenai etika dalam penerbitan media massa ini. Oke, Baik. langsung aja Bang. Sebenarnya kalau untuk videonya itu tidak jauh dengan video-video yang kemarin. Jadi cuman bedanya di sini yaitu karena kemarin itu saya berbicara dengan sendiri, namun di sini kan lebih uniknya kita berdialog seperti itu. Iya. Nah, jadi tolong bicara sedikit mengenai etika dalam penerbitan media massa ya. Iya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya banyak yang kita bicarakan, bahkan ada undang-undangnya sendiri. Iya. Di dalam etika ini. Iya. Jadi reformasi tidak hanya memulihkan kemerdekaan pers yang selama Orde Lama dan Orde Baru sirna dari bumi Indonesia ini. Ya, tepatnya itu pada tahun 1959 sampai 1998. Semuanya mungkin sudah tahu kan. Iya. 1998 itu bagaimana kecamnya, rusuhnya dan lain sebagainya. Reformasi juga menurut pers melaksanakan atau bisa kita sebut itu menegakkan profesional pers, baik menyangkut aspek jurnalistik maupun aspek pengelolaan pers. Atau bisa kita sebut itu manajemen pers seperti itu. Salah satu lagi pengelolaan pers adalah unsur pengorganisasian yang bertalian dengan perusahaan pers, antara lain di sini mengenai bentuk badan usaha perusahaan pers. Iya. Nah, penataan perusahaan pers merupakan bagian integral penataan pers. Oleh karena itu ada undang-undangnya nih, Bung. Iya. Ada undang-undangnya apa? Jadi di nomor 40 tahun 1999 juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers ini sendiri. Atau bisa kita sebut di samping mengenai pers itu sendiri. Dewan Pers juga telah menetapkan peraturan-peraturan tentang standar perusahaan pers dan standar organisasi perusahaan pers. Nah, setiap tahun Dewan Pers juga mengumpulkan data-data, mempublikasikan aspek-aspek jurnalistik dan perusahaan pers. Nah, pengumpulan data ini pun dimaksudkan untuk memeriksa atau mengukur ketaatan pers ini sendiri, Bung. Jadi biar tidak ada persimpangan seperti itu dari keluar dari koridor pers ini sendiri. Dan perusahaan pers terhadap undang-undang pers, standar perusahaan pers juga di sini standar organisasi perusahaan pers juga, kode etik dan lain standar praktek atau biasa kita sebut di sini yaitu standard of practices. Nah, selain itu juga untuk memeriksa tingkat ketaatan, juga memeriksa mutu pers dan performa perusahaan pers ini sendiri, Bu. Nah, jadi perusahaan pers meliputi bentuk badan usaha sebagai kelengkapannya kesejahteraan wartawan dan karyawan. Jadi peraturan penerbitan dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu mengenai etika penerbitan media massa ini. Oke, di dalam penerbitan media massa ini apa saja sih yang harus diperhatikan dalam mengenai etika jurnalistiknya? Gimana Bang? Nah, kalau untuk berbicara mengenai etika jurnalistik sebagai wartawan ataupun sebagai jurnalis itu sebenarnya harus tahu ya. Ya, kenapa? Karena etika mempelajari cara seseorang yang seharusnya bertindak dalam berbagai macam situasi. Nah, misalnya di sini ketika penulis mempublikasikan tulisannya, jadi namun ternyata tidak terdapat banyak apresiasi dari masyarakat nih. Jadi lalu bagaimana? Meskipun begitu, tindakan publikasi tulisan dianggap sebagai sarana ekspresi dari penulis akan
Nah, etika merupakan hal yang paling penting nih Bung untuk dipelajari oleh setiap pekerja media. Bahkan Forbes pada tahun 2009 di sini juga mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan terkait etika jurnalistik. Nah, seperti apa yang Bung katakan tadi di sini kan apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama akurasi dan verifikasi. Yang kedua di sini ada independensi. Yang ketiga ada jangan memuat laporan palsu. Penggunaan gambar ilustrasi itu juga tidak boleh. Sumber dan kerahasiaan. Yang keenam media konvergensi. Nah, adanya kode etik dalam membantu wartawan dan melaksanakan pers dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, Bung. Jadi etika media dapat dijalankan tentunya dengan syarat-syarat adanya kebebasan memilih dalam bertindak seperti itu. Jadi seperti itu mengenai etika jurnalistik ini. Iya, betul. Jadi tentunya bagi rekan-rekan yang sedang mempelajari bagaimana sih itu jurnalistik, apa sih itu yang jurnalistik ini, saya rasa sangat membantu informasi untuk rekan-rekan yang sedang menonton video ini nantinya seperti itu. Nah, jadi begitulah teman-teman mengenai etika penerbitan media massa ini yang sudah dijelaskan oleh Bang Deka tadi. Mungkin di video kesempatan kali ini hanya begitu saja pembahasan yang telah disampaikan oleh Bang Deka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.